Dewa Perang Yesikai. Bab 1821. Banyak sekali jebakan di sini. Sepertinya kau menghabiskan banyak uang. Yesikai melihat sekeliling. Meskipun mata-mata itu bersembunyi dengan sangat baik, ia tetap menemukan lokasi jebakan yang tidak diketahui, dan semuanya mematikan. Jika bukan karena mata-mata itu yang memimpin mereka, setidaknya para pengawal di belakang Yesikai mungkin sudah tewas di jalan. Ini bukan apa-apa. Lumayanlah untuk ditukar dengan asuransi. Biar kutunjukkan ini. Si tikus mondok tiba-tiba mengangkat bajunya, memperlihatkan dadanya yang tersangkut sesuatu. Sekilas, itu tampak seperti plester, tetapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Ini sensor yang dilengkapi perangkat sinyal. Jika jantung saya berhenti berdetak selama 10 menit, atau dibongkar atau dihancurkan secara paksa, semua bahan peledak berkekuatan tinggi di laboratorium, ruang kargo, dan ruang data saya akan meledak karena tidak dapat menerima sinyal. Soal daya, seharusnya tidak ada masalah untuk meledakkan pabrik terbengkalai ini. Kau selalu bilang pembelimu itu orang yang kejam. Menurutku, kau, si tikus tanah, memang orang yang kejam. Yesikai mendesah. Ia tidak menyadari hal ini. Jika si tikus tanah benar-benar terluka sebelumnya, maka 10 menit kemudian, semua informasi di sini pasti sudah hancur berkeping-keping. Kita sampai. Si tikus tanah membawa semua orang ke gerbang besi, memasukkan kata sandi dan sidik jari, lalu gerbang besi itu perlahan terbuka. Semuanya di sini rahasia, jadi orang luar tidak perlu masuk. Baiklah, aku janji. Yesikai memerintahkan para penjaga untuk tetap di luar pintu dan mengikuti tikus tanah masuk. Wow, aku tidak menyangka ada dunia lain di dalamnya, gumam Yesikai. Ada banyak server di sini, dan ada meja kantor di tengahnya. Seharusnya tikus tanah itu sedang memproses data di sini. Kamarku tidak pernah terkena sinar matahari sepanjang tahun. Kau orang pertama yang masuk, kecuali aku. Si tikus tanah duduk di mejanya. Di mana informasi transaksi yang saya inginkan? Yesikai langsung ke intinya dan bertanya langsung. Jangan khawatir, aku bisa langsung menemukannya. Mole sedang mengoperasikan komputer. Yesikai meliriknya dengan rasa ingin tahu. Ada banyak catatan transaksi di dalamnya, tetapi semuanya terenkripsi. Mole bukan penjual pasar gelap biasa. Ini juga demi alasan keamanan. Dapat dilihat bahwa ia juga seorang ahli komputer. Saya telah mengenkripsi isi transaksi di sini menggunakan metode khusus. Orang biasa tidak bisa memecahkannya. Tentu saja, saya ingat Anda memiliki peretas kelas dunia di bawah komando Anda. Jika dia bisa mendapatkan isi transaksi saya, dia mungkin bisa memecahkannya. Namun, semua informasi di sini hanya tersimpan di hard drive. Kecuali dia bisa datang ke sini dan mengambil hard drive-nya, mustahil dia bisa mendapatkan informasinya. Tikus yang baik sekali. Sepertinya kau sudah mengatur semuanya, kata Yesikai ringan. Apa maksudmu? Tanya si tikus tanah. Tempat ini hanya beberapa kilometer dari dermaga. Jika terjadi sesuatu, kalian bisa segera meninggalkan Tiongkok dari dermaga. Haha, kamu harus waspada terhadap orang lain. Kurasa kamu bisa mengerti aku. Si tikus mondok mengganti topik pembicaraan dan berkata, lihat, ini detail transaksi pembelian kapsul dariku, juga informasi pelanggan. Semuanya ada di sini. Sangat bagus. Ini dia. Mole menyalin semua informasi ke dalam flash drive USB dan menyerahkannya kepada Yesikai. Ngomong-ngomong, kudengar kau punya banyak teknologi canggih di sini. Bolehkah aku membuka matamu? Yesikai mengambil USB drive itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Kalau kau mau membelinya, aku tentu saja mempersilakanmu. Tapi kalau kau hanya penasaran, lupakan saja. Sejujurnya, aku tadinya tidak ingin menyetujuinya. Tapi karena statusmu, aku harus membuat pengecualian, kata si tikus mondok dengan tenang. Tapi aku sangat penasaran kenapa kau menginginkan informasi ini. Kalau tidak salah, kau tidak ada hubungannya dengan mereka. Dan mengingat status bangsawanmu, kau seharusnya tidak repot-repot dengan mereka. Jangan khawatir tentang ini. Aku punya urusan sendiri. Aku akan segera mengirim seseorang untuk membawamu ke Istana Dunia Bawah. Selain itu, aku juga akan merilis berita atas nama Istana Dunia Bawah sesuai kebutuhan. Dengan begitu, klienmu tidak akan berani menyentuhmu. Tidak perlu. Tikus mondok itu melambaikan tangannya perlahan. Aku tidak terbiasa tinggal di tempat lain. Di sana tidak aman. Aku tikus mondok, jadi wajar saja aku punya sarang sendiri. Di sana aman. Jadi, kau sama sekali tidak takut mereka menemukanmu, tanya Yesikai balik. Tentu saja aku takut. Si tikus mondok langsung membalas, aku selalu mematuhi aturan dan menjaga diriku tetap aman. Kali ini aku melanggar aturan. Aku hanya berharap kau bisa membunuh mereka sebelum mereka mengejarku. Jadi, kamu mau pergi ke luar negeri sekarang. Aku akan mengirim seseorang untuk mengantarmu ke sana, kata Yesikai ringan.
Tidak perlu. Kau juga bilang begitu. Ada dermaga di dekat sini. Aku akan segera pergi. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Meskipun tikus mondok itu lemah, mereka punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Yesike mendapatkan informasi yang dibutuhkannya, dan si tikus tanah pun berlari ke rumah persembunyiannya. Hasil ini bisa dibilang yang terbaik. Sejujurnya, ia sangat khawatir. Jika si tikus tanah bersikeras tidak mempercayainya, ia akan mendapat masalah, petunjuknya akan terputus, dan kasusnya tidak dapat diselidiki lebih lanjut. Menyalakan komputer, Yesike memeriksa informasi di dalam flash disk. Meskipun mulai licik, sebagai seorang pengusaha, integritas selalu menjadi prioritas utamanya. Flash disk tersebut berisi informasi transaksi, termasuk informasi semua pelanggan yang telah membeli kapsul dari Mole, serta isi setiap transaksi. Menjual satu kapsul seharga 1 juta memang bukan jumlah yang sedikit, tetapi jika Anda ingin melatih dan merekrut seorang praktisi, Anda membutuhkan lebih dari 1 juta. Fakta bahwa setidaknya setiap orang ini telah mengonsumsi kapsul tersebut menunjukkan bahwa organisasi ini cukup kaya. Yesike menemukan informasi transaksi dengan volume terbesar. Transaksi terbesar sungguh mengejutkannya. 300 dibeli sekaligus. Itu berarti 300 juta. Hanya ada segelintir organisasi yang dapat menarik uang sebanyak itu sekaligus. Lagi pula, pembelinya adalah orang Tiongkok, yang memenuhi persyaratan. Volume transaksi terbesar kedua adalah lebih dari 100 pil, tetapi dijual ke organisasi pembunuh asing. Sedangkan untuk pesanan transaksi lainnya, semuanya hanya ikan dan udang kecil, hanya selusin atau puluhan pil, yang sama sekali tidak mencukupi dan dapat dikesampingkan. Tampaknya pesanan dengan volume transaksi terbesar adalah yang paling mencurigakan. Yesike samar-samar merasa bahwa inilah seharusnya pesanan tersebut. Ini adalah pembeli pria dari kota pelabuhan Huaxia, bernama Huo Hua. Tentu saja, ini mungkin bukan nama aslinya, tetapi setidaknya itu adalah sebuah nama, dan juga terdapat alamat serta nomor kontak di atasnya. Meskipun tidak diketahui apakah itu benar atau salah, setidaknya ini merupakan petunjuk yang berguna. Yesike ingin bertanya kepada mata-mata itu tentang detail Huo Hua ini, tetapi ia juga tidak tahu. Obrolan transaksi dilakukan melalui pesan teks dan tidak ada kontak verbal antara kedua belah pihak. Bab 1822. Yesike membeli tiket pesawat ke Gangcheng keesokan harinya. Terakhir kali ia pergi ke Gangcheng adalah karena kerjasama antara Su Qingyu dan keluarga Wu. Awalnya ia hanya ingin mengurus beberapa urusan bisnis, tetapi ia tidak menyangka akan bertemu organisasi roh makam di sana, yang juga merupakan organisasi lama, mimpi buruk dan rubah fantasi. Di saat yang sama, organisasi itu juga merupakan musuh bebuyutan Istana Dunia Bawah dan rival lama Yesike. Anggota organisasi roh makam merebut batu aneh itu dari Departemen Keamanan Gangcheng di dermaga, membuat seluruh Departemen Keamanan pusing. Untungnya, mereka akhirnya dihabisi oleh Yesike dan anggota Istana Dunia Bawah lainnya. Perjalanan ke Gangcheng ini bertujuan untuk menyelidiki kasus penghilangan berantai. Meskipun secara nominal merupakan kasus penghilangan berantai, nyatanya, baik kepolisian Yanjing maupun kepolisian kota Zongyuan menanganinya dengan sangat serius. Jika ini hanya kasus biasa, bagaimana mungkin ada begitu banyak praktisi yang mengepungnya? Siapapun dapat melihat bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Menemukan Huo Hua di kota pelabuhan sebesar ini tidaklah mudah. Tidaklah berlebihan jika digambarkan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Namun, di antara petunjuk yang diberikan oleh tikus mondok itu, ada satu petunjuk yang sangat penting. Huo Hua ini suka berjudi, sehingga ia sering muncul di ruang catur dan kartu, terkadang di tempat terbuka dan terkadang di bawah tanah. Organisasi ini begitu besar, dengan begitu banyak anggota, sehingga mustahil bagi pemimpinnya untuk muncul dengan cara yang begitu mencolok. Oleh karena itu, Yesike berspekulasi bahwa Howard hanyalah salah satu anggota organisasi, yang bertanggung jawab membeli produk teknologi hitam dari mata-mata itu, atau ada hal lain. Bagaimanapun, ini adalah sebuah terobosan, jadi langkah selanjutnya adalah menemukan Howard, lalu mengikuti petunjuk untuk menemukan organisasi di balik layar. Xiao Kai, apa yang kamu lihat? Pada saat ini, Chen Yuxin berjalan mendekat dan berkata dengan ringan. Bukan apa-apa, hanya informasi kasus. Aku harus pergi ke kota Hong Kong besok, jelas Yesike. Baiklah, hati-hati. Aku akan membiarkan Feng Ling menemanimu. Ya, Yesike tidak menolak. Jika dia tidak mengizinkan Feng Ling menemaninya, Chen Yuxin pasti akan membuat masalah lagi, dan dia tidak mampu mengganggunya lagi. Lagi pula, meskipun Feng Ling melekat, kekuatannya masih bagus. Yesike akan menghadapi organisasi besar, dan dia tidak tahu bahaya apa yang akan ada. Para jenderal Istana Dunia Bawah tidak ada di sana, jadi memiliki seorang guru di sisinya juga merupakan semacam jaminan. Xiao Kai, sebaiknya kamu tidur lebih awal, kalau tidak, kamu tidak akan punya tenaga besok, kata Chen Yuxin ringan.
Baiklah, aku mandi dulu. Yesike menutup komputer dan berjalan ke kamar mandi. Ia hanya ingin mandi dan tidur nyenyak. Senyum di wajah Chen Yuxin perlahan menghilang, dan matanya tertuju pada komputer di atas meja. Hari berikutnya. Sebaiknya kau beri aku penjelasan yang baik tentang kenapa aku berdiri di luar dalam angin dingin selama setengah jam tadi malam. Zhang Ting hampir memulai perkelahian saat mereka pertama kali bertemu, tapi bagaimanapun juga ini kantor polisi, jadi dia harus menahan diri. Kenapa, Luo Shiki tidak mengundangmu masuk untuk duduk? Kau, jangan bicarakan dia. Zhang Ting mendengus dingin, apa yang terjadi tadi malam? Di mana petunjuk baru yang kau sebutkan? Lagi pula, apa yang kau lakukan di Gangcheng? Apakah kamu ingat kapsul yang kusebutkan terakhir kali? Yesike bertanya balik. Tentu saja, jenis yang dapat dikontrol dari jarak jauh. Tadi malam, penjual kapsul ini ada di klub privat itu. Saya bicara dengannya dan dia sangat perhatian dan memberi saya semua informasi yang kami butuhkan. Apa, kamu bertemu dengannya? Kata Zhang Ting dengan gembira. Ya, ada apa? Mengapa kalian tidak menangkap saja para pedagang pasar gelap seperti ini yang menjual begitu banyak barang jahat? Teriak Zhang Ting. Pertama-tama, saya bukan polisi, jadi bukan tugas saya untuk menangkapnya. Lagi pula, dia dan saya memiliki hubungan kerjasama. Jika saya benar-benar menangkapnya, saya bahkan tidak akan mendapatkan informasi ini. Saya kenal orang-orang seperti dia. Kecuali Anda menodongkan pistol ke kepalanya untuk mengancamnya, atau memiliki alat tawar-menawar yang dapat membuatnya bersemangat, Anda tidak akan bisa mendapatkan informasi apapun darinya. Yesike melanjutkan, Anda tidak perlu berpikir untuk menyelidikinya dan mencari titik hitamnya. Orang-orang seperti dia lebih bersih daripada wajahnya. Jika Anda tidak dapat menemukan kepang kecilnya, Anda bahkan tidak akan dapat menunjukkan bukti untuk menangkapnya. Paling banter, ini hanya penyelidikan kecurigaan. Zhang Ting kesal, tetapi tak ada yang bisa ia lakukan. Yesike melambaikan tangannya. Orang seperti Mole mungkin hanya bisa ditangani oleh Biro Keamanan Nasional. Dia orang cerdas yang tahu cara melindungi diri sendiri, jadi dia punya prinsip saat menjual barang dan sangat bijaksana. Dia tidak akan pernah mencari masalah untuk dirinya sendiri, juga tidak akan meninggalkan jejak untuk digunakan orang lain sebagai pegangan. Dari informasi itu, saya menemukan seseorang bernama Huo Hua. Ini mungkin bukan nama aslinya, tapi dia memang ada di Gangcheng. Dialah yang paling mencurigakan saat ini. Tujuan kita adalah pergi ke Gangcheng dan menangkapnya, kata Yesike tegas. Baiklah kalau begitu, aku akan mendengarkanmu kali ini. Sesuai rencana Yesike sebelumnya, mereka naik pesawat ke Gangcheng pada sore hari. Huang Hai awalnya ingin mengirim beberapa orang untuk membantu, tetapi ditolak oleh Yesike. Gangcheng berbeda dengan kota Zongyuan. Dibutuhkan, berpikir, untuk menyelesaikan kasus di sana. Terlebih lagi, jika ingin menangkap rubah tua Huo Hua, mengandalkan angka tidak ada gunanya dan mudah untuk mengungkap diri sendiri. Kota pelabuhan. Kenapa di sini panas sekali? Seharusnya aku pakai baju lengan pendek tadi, keluh Zhang Ting. Aku tahu kau cemas. Jangan khawatir, kita sudah punya petunjuk dalam kasus ini, tapi kesabaran lebih penting. Kau sudah menyelidiki kasus ini begitu lama, kau pasti mengerti prinsip bermain jangka panjang untuk menangkap ikan besar, kata Yesike ringan. Ya, tapi kalau aku tidak menarik joranku, aku takut tidak akan mendapat ikan sama sekali. Jangan khawatir, Howard ini mudah ditemukan, Yesike menghibur. Apa? Kalau semudah itu, kenapa kau tidak memimpin jalan? Ini masih sore. Kalau kita mau menangkapnya, kita harus menunggu sampai larut malam. Ayo kita makan dulu, isi ulang tenaga, lalu ganti baju. Apa artinya ini? Larut malam. Apa yang kita lakukan di sini? Yesike membawa Zhang Ting ke tempat yang penuh dengan poker, mahjong, dadu, dan keripik di mana-mana. Bagaimana mungkin Zhang Ting tidak mengenali tempat ini? Hei, kenapa kau membawaku ke sini? Zhang Ting secara naluriah menolak tempat seperti ini, tetapi Yesike bersikap sangat alami. Menurut informasi, Howard sering muncul di sini. Apa kau masih ingin menangkapnya? Tanya Yesike lirih, khawatir orang-orang di sebelahnya akan mendengarnya. Begitu. Aku tidak menyangka kamu sudah merencanakan ini sejak lama. Sudah kubilang sebelumnya, kau harus mendengarkan instruksiku dan jangan bertindak gegabah. Jika kau memberitahu musuh, mengingat medan di sini, jika dia kabur, kita mungkin tidak akan bisa menangkapnya, Yesike memperingatkan. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Bab 1823. Baiklah, ikuti aku baik-baik dan jangan berkeliaran, perintah Yesike, sambil menuntun Zhang Ting berjalan masuk. Ini adalah kasino bawah tanah. Logikanya, tidak semua orang bisa masuk. Verifikasi identitas diperlukan. Namun,
Ye tentu punya cara untuk mengatasinya, dan dia bisa membawa Zhang Ting masuk bersamanya. Ngomong-ngomong, kamu tahu seperti apa rupa Howard? Kalau tidak ada orang di foto itu, bagaimana kita bisa tahu siapa Howard kalau ada begitu banyak orang di sini? Tanya Zhang Ting balik. Mole tidak memberikan fotonya, tapi dia bilang Howard itu laki-laki, dan dia gendut, sangat gendut, kata Ye ringan. Zhang Ting melihat sekeliling. Meskipun banyak orang, tidak banyak yang gendut. Lagi pula, Howard sering datang ke sini dan dianggap pelanggan tetap di sini. Kalau begitu, dia harus duduk di tengah meja, kata Ye ringan. Baiklah, aku akan segera mencarinya. Zhang Ting mengangguk, lalu pergi. Area di sini tidak kecil, dan ada ratusan orang. Jika dua orang mencari secara terpisah, mereka bisa meningkatkan efisiensi. Setelah mencari cukup lama, Ye akhirnya menemukan target mencurigakan. Di depan meja panjang, seorang pria berkemeja putih lengan pendek dan bertopi baseball hitam sedang asyik bermain keping-keping di tangannya. Ia berpakaian sangat sederhana dan tampak tidak mencolok, tetapi memang agak gemuk, sehingga mudah ditemukan di antara kerumunan. Ye menghampirinya dan duduk di sebelahnya. Kedatangan orang asing memang menarik perhatian, tetapi mereka yang bisa masuk sudah diverifikasi identitasnya, jadi mereka tidak khawatir dan hanya menganggapnya sebagai pendatang baru. Ye memegang chip yang telah ditukarkannya di tangannya, tetapi matanya tertuju pada pria mencurigakan di sebelahnya. Setiap kali ia memasang taruhan, ia akan mengikutinya. Keberuntungannya cukup bagus, ia memenangkan 3 pertandingan berturut-turut, dan chipnya dengan cepat berlipat ganda. Ye hanya menonton dalam diam dari samping, dan ia juga memenangkan banyak chip, tetapi bukan itu yang ia khawatirkan. Kakak de beruntung hari ini. Tiba-tiba, seorang wanita di sebelahnya berkata, dan Ye langsung bersemangat. Ia memanggil Hua dengan sebutan kakak de, dan jika dibaca bersama-sama, itu pasti Howard, nama asing. Namun, Ye tidak langsung menyimpulkan. Lagi pula, ia tidak yakin apakah pria di sebelahnya itu Hua atau bukan. Tidak apa-apa, ini hanya makanan pembuka, hari ini aku ingin membunuh semua orang. Ye tetap diam dan terus bertaruh dengannya. Ia menang dan kalah, tetapi setelah lebih dari 1 jam, ia hanya menang sedikit. Ada apa ini? Rasanya seperti melihat hantu hari ini. Apa karena Feng Shui di sini buruk? Tanya saudara De agak tidak sabar dan tidak puas. Kak De, kamu datang ke sini setiap hari, tapi tempat ini tidak pernah berubah. Mungkin tanganmu dingin hari ini. Aduh, keberuntunganku sedang buruk hari ini. Aku takut kalah kalau terus begini. Baiklah, aku pergi. Setelah berkata demikian, saudara De melempar kartu di tangannya dan pergi membawa chipnya. Ye juga meninggalkan meja dengan alasan ingin ke toilet. Ada banyak orang di dekatnya, jadi Ye tidak berani lengah karena takut kehilangan mereka, tetapi dia juga tidak berani menatap terlalu jelas. Jika, saudara De, ini benar-benar, wow, dia pasti sudah terlatih anti pelacakan, dan dia tidak akan lengah bahkan di sini. Di mana Zhang Ting? Tanya Ye cemas. Ia harus mengikuti dengan saksama saat ini dan tidak bisa lengah sama sekali. Namun, ia tidak tahu kemana Zhang Ting pergi. Zhang Ting tidak mengenal tempat itu. Bagaimana jika sesuatu yang tidak terduga terjadi? Ye mengeluarkan headphone-nya dan mencoba menghubungi Zhang Ting, tetapi tidak mendapat jawaban. Mungkin ada perangkat yang memblokir sinyal, atau Zhang Ting sudah pergi. Sebelum Ye sempat menemukan Zhang Ting, De Ge sudah keluar dari pintu. Ye berusaha sekuat tenaga untuk tetap diam-diam dan mengikutinya keluar. Ada sebuah warung makan di luar, jadi ada banyak orang dan suasananya sangat berisik. Ye hampir kehilangan targetnya dan terus mengikuti De Ge hingga ia masuk ke sebuah gang. Begitu Ye masuk, De Ge perlahan berbalik dan keduanya saling memandang. Sepertinya, dia telah ketahuan. Dasar bocah nakal, aku baru saja melihatmu di meja poker. Beraninya kau mengikutiku sampai ke sini. Apa kau tidak tahu wilayah siapa ini? Kata saudara De dingin. Baiklah, karena aku sudah ketahuan, mari kita langsung ke intinya. Ye melambaikan tangannya. Ketahuan memang kesalahannya, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. De Ge ini sepertinya adalah tiran lokal di sini. Ia bisa melihat dari meja poker bahwa Ye bukanlah orang baik. Aku datang ke sini untuk mencari seseorang bernama Howard, seharusnya kau, kata Ye dingin. Ia tidak takut disergap. Tidak mudah menyergap seorang master di masa fusi, apalagi ada seseorang yang berjarak lebih dari 30 meter. Jika pertarungan benar-benar terjadi di sini, mungkin akan sulit untuk mengakhirinya. Haha, aku tidak menyangka kau tahu namaku. Sepertinya seseorang sudah memberitahumu. De Ge tidak menyangkalnya. Benar saja, dialah orang yang Ye cari untuk menemukan Hua dan membeli 300 kapsul dari Mole.
Aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu, sebaiknya kamu katakan yang sebenarnya. Itu tergantung pada kemampuanmu. Howard bertepuk tangan, dan banyak pria berpakaian hitam segera bergegas keluar dari gang, menghalangi jalannya. Dan dia, kalau aku tidak salah, seharusnya kaki tanganmu. Tepat ketika Huo selesai berbicara, beberapa orang keluar bersama seorang wanita. Ye Shikai melihatnya dan ternyata itu Zhang Ting, tetapi mulutnya tersumbat dan dia tidak bisa bicara. Pantas saja dia tidak bisa dihubungi sebelumnya. Ternyata dia sudah ditemukan dan ditangkap. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Orang-orang ini semua adalah kultivator. Meskipun mereka hanya berada di tahap keluar tubuh atau bahkan kurang dari itu, mudah bagi mereka untuk mengalahkan orang biasa. Ini masalah. Zhang Ting ada di tangan Huo, dan selama dia bertindak, Zhang Ting pasti akan mati. Ya Tuhan, Ye Shikai sekarang dalam posisi pasif. Keren, kamu memang hebat. Kalau begitu, aku akan membawa orang itu pergi dan kita ucapkan selamat tinggal di sini, bagaimana? Kata Ye Shikai dengan tenang. Kau hanya melamun, bocah nakal. Temanmu ada di tanganku. Apa hakmu untuk menawar denganku? Hanya karena ini. Begitu kata-kata itu terucap, sosok Ye Shikai muncul di hadapan Huo, dengan belati yang sudah menancap di lehernya. Bagaimana menurutmu? Nyawa rekanku ada di tanganmu, tapi nyawamu ada di tanganku. Kalau kau tidak takut, hanya dengan satu perintah, kalian berdua masih bisa bersama di jalan menuju dunia bawah. Ye Shikai berkata dengan dingin, aku memberimu pilihan lain. Kau lepaskan dia, aku lepaskan kau, lalu kita pergi dari sini. Bab 1824. Anak baik, berani sekali kau datang sendirian untuk mengancamku. Hati Huo berdebar kencang. Belati Ye Shikai menancap di lehernya. Sedikit saja tergores, nyawanya akan terancam. Sekalipun ia berhasil menghindari pisau itu, dengan kekuatan batin Ye Shikai, bahkan jika semua orang yang hadir bersatu, mereka mungkin bukan lawannya. Dalam jarak sedekat itu, Huo merasa mustahil untuk menghindar. Sebaliknya, Zhang Ting hanyalah orang biasa tanpa kekuatan batin. Paling banter, ia hanya punya sedikit kemampuan bertinju. Kehilangan nyawa demi wanita seperti itu akan menjadi kerugian besar. Kau juga tidak buruk. Kali ini salahku, kata Ye Shikai dingin. Jika dia tahu ini akan terjadi, seharusnya dia tidak membiarkan Zhang Ting datang. Menunda penyelesaian kasus bukanlah masalah besar, tetapi kuncinya adalah jika dia datang, nyawanya mungkin dalam bahaya. Baiklah, katakan padaku pilihanmu, kata Ye Shikai dingin. Baiklah, aku janji, biarkan mereka pergi. Huo memberi perintah, dan anak buahnya segera melepaskan Zhang Ting. Ye Shikai mengulurkan tangan dan menariknya. Yang lain mengeluarkan belati dan mengepung mereka berdua. Baiklah, aku sudah melepaskan wanita ini. Jadi, kau harus menepati janjimu, kan? Baiklah, aku masih bisa dipercaya dan tidak akan pernah mengingkari janjiku. Ye Shikai mendorong Huo dengan paksa, lalu dengan cepat melindungi Zhang Ting. Pasukan Huo mengepung mereka berdua, dan ada kecenderungan bagi mereka untuk bertindak. Hentikan semuanya, perintah Howard, ayo mundur. Ye Shikai menghela napas lega ketika melihat mereka keluar dari gang. Sayang sekali, mangsa, yang ia tangkap kabur, tapi untungnya tidak ada korban jiwa. Bagaimana? Kamu baik-baik saja? Ye Shikai mengeluarkan bola kain dari mulut Zhang Ting. Zhang Ting terengah-engah. Di satu sisi, ia merasa kasihan membiarkan Howard lolos, di sisi lain, ia begitu mudah ditangkap, dan wajar saja ia merasa malu dan marah. Kamu bisa saja menangkapnya tadi, mengapa kamu melepaskannya? Kata Zhang Ting penuh semangat. Dengan kemampuanku, mudah untuk menangkapnya di gang ini, tapi juga mudah bagi belasan anak buahnya untuk membunuhmu, kata Ye Shikai dingin. Dalam situasi tadi, mudah baginya untuk menangkap Huo, tetapi Zhang Ting tidak akan memiliki siapapun untuk melindunginya. Jika dia membunuh Huo, Zhang Ting akan langsung dibunuh oleh anak buahnya. Demi keamanan, dia hanya bisa membiarkan Huo pergi. Selain itu, terjadi kerusuhan di luar gang. Jika perkelahian benar-benar terjadi, kemungkinan besar akan sulit untuk diakhiri. Jadi, masalah hari ini berakhir di sini. Wajah Zhang Ting memerah. Ia merasa bersalah. Sebagian besar tanggung jawabnya adalah Huo lolos kali ini. Yang terpenting adalah ia ditangkap hidup-hidup. Bagaimana mungkin ia, yang selalu sombong, bisa menoleransi penghinaan sebesar itu? Kau tak perlu menyalahkan dirimu sendiri, mereka semua kultivator. Di mata orang biasa, mereka semua manusia super. Kita baru di sini, dan mereka adalah bos lokal. Ye Shikai berkata dengan tenang, kau baik-baik saja. Mereka tidak menyerangmu, kan? Jangan khawatir, aku baik-baik saja, kurasa lenganku terkilir. Oke, ayo kita kembali dan ambil arak memar untuk menggosoknya. Di sini tidak aman, ayo cepat pergi,
kata Ye Shike ringan. Zhang Ting masih agak enggan dan ingin mengejarnya, tetapi langsung ditarik oleh Ye Shike. Di hotel. Aku tidak menyangka sekelompok orang ini begitu sulit dihadapi. Zhang Ting sedang memoleskan anggur obat ke lengannya sambil bersiap menelepon. Apa yang akan kamu lakukan? Telepon dan laporkan. Orang-orang ini sangat kuat. Kita harus meminta direktur untuk memperkuat kita. Oke, letakkan ponselmu. Ye Shike segera merebut ponsel itu. Apa maksudmu? Ini kota Hong Kong, bukan Yanjing. Terlalu banyak petugas polisi yang datang ke sini, dan mereka tidak mengerti situasi di sini, jelas Ye Shike. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa kita hanya berdua saja yang akan menyelidiki kasus ini? Kamu lihat hari ini mereka banyak sekali. Kalau kita mau menangkap mereka, kita harus minta bantuan. Kalau kita tidak mengerti, akan sia-sia kalau ada lebih banyak orang yang datang. Itu hanya akan membuat musuh waspada. Tapi sekarang sepertinya kita sudah membuat mereka waspada. Ye Shike tiba-tiba menatap Zhang Ting, mulai sekarang, kau harus mendapatkan persetujuanku atas tindakanmu. Kalau tidak, kalau terjadi sesuatu lagi padamu, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Apa yang kau bicarakan? Hari ini kau benar-benar memintaku untuk mati bersamanya, kata Zhang Ting dengan marah. Itu cuma buat menakut-nakuti dia. Lagi pula, mengingat situasi saat itu, apa pilihan lain yang kumiliki? Kalau aku nggak nembak dia, kamu nggak akan bisa pergi hari ini. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Zhang Ting. Karena kita berada di kota Hong Kong, kita tentu harus mencari bantuan dari orang-orang di sini. Hari berikutnya. Bukankah kita akan menyelidiki sebuah kasus? Kenapa kau berpakaian seperti ini? Zhang Ting datang ke kamar Ye Shike dan melihat bahwa dia mengenakan setelan jas dan tampak sangat serius. Aku tidak membawanya sebelum pergi, jadi aku pergi keluar dan membelinya tadi malam. Bagaimana ini pas untukku? Masih pas, kan? Ye Shike berdiri di depan cermin besar, berbalik, dan membetulkan dasinya. Jangan menyela. Aku bertanya kenapa kau berpakaian seperti ini. Apa kau akan kencan buta? Tanya Zhang Ting balik. Tentu saja tidak, dia hanya akan bertemu seseorang. Dia berasal dari keluarga terpandang di sini, jadi wajar saja dia harus berpakaian sopan, kata Ye Shike ringan. Saat itu, Feng Ling keluar dari pintu. Mengapa kamu di sini? Saya sudah melaporkan kejadian tadi malam kepada kepala keluarga. Menantu harus berhati-hati, kata Feng Ling dengan tenang. Kemarin, ada kasus yang sedang diselidiki, jadi Feng Ling harus menunggu di luar. Ia tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Jangan khawatir, tadi malam adalah kecelakaan, dan dialah yang dalam bahaya, bukan aku. Ye Shike menunjuk Zhang Ting dan berkata dengan ringan, yang membuatnya sangat tertekan. Zhang Ting sudah tidak senang dengan Feng Ling, dan sekarang kejadian ini terulang kembali, jadi wajar saja dia tertekan. Kepala keluarga telah memerintahkan bawahanku untuk mengikuti menantuku kemanapun dia pergi hari ini, kata Feng Ling tegas. Baiklah, hari ini aku tidak akan menyelesaikan kasusnya, tapi mencari bantuan. Ye Shike tidak menolak. Jika kau ingin mencari bantuan, bawalah aku bersamamu, kata Zhang Ting penuh semangat. Pembantuku bukan orang biasa. Kamu punya status khusus, jadi sebaiknya kamu tidak pergi. Kudengar ada banyak makanan lezat di Hong Kong. Kamu tidak perlu melakukan apapun hari ini, pergilah dan bersenang-senanglah. Kamu, kota Hong Kong, keluarga Wu. Tuan Ye, maafkan saya karena tidak menyambut Anda secara langsung. Di pintu rumah keluarga Wu, seorang pemuda memimpin sekelompok orang untuk menyambut mereka. Melihat Ye Shike datang, pemuda itu bergegas maju. Wu Yu, Tuan Wu, sudah lama kita tidak bertemu, kata Ye Shike sambil membungkuk. Di luar berangin, ayo masuk dan bicara. Penolong Ye Shike tentu saja adalah keluarga Wu, salah satu dari 3 keluarga besar di Gangcheng. Terakhir kali di Gangcheng, dia membantu Wu Yu mengendalikan kekuatan keluarga yang sebenarnya, jadi kali ini dia bisa berguna. Bab 1825. Tuan Ye membantu saya mendapatkan kekuasaan terakhir kali. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Silakan duduk. Wu Yu mengundang Ye Shike ke dalam rumah. Saat itu, ia hanyalah putra kedua keluarga Wu. Meskipun sangat dihargai oleh ayahnya, Wu Liang, ia masih memiliki seorang kakak laki-laki, Wu Zijian, yang lebih tinggi darinya. Meskipun Wu Zijian tidak dibunuh oleh Ye Shike, Wu Yu mampu meraih kekuasaan sejati dalam keluarga Wu berkat bantuan Ye Shike dan Minggong. Kudengar Tuan Ye menghilang beberapa waktu lalu. Aku penasaran, apa ini benar? Tanya Wu Yu penasaran. Tangan Ye Shike sedikit gemetar. Ia baru menghilang lebih dari 2 bulan, tapi kenapa Wu Yu tahu? Mungkinkah ia begitu terkenal? Memang, itu adalah situasi hidup dan mati, kata Ye Shike dengan tenang. Apakah kamu baik-baik saja? Jangan khawatir, aku beruntung.
Bahkan Raja Neraka pun tidak menginginkanku, jadi aku kembali. Kalau begitu, saya ingin mengucapkan selamat kepada Tuan Ye. Wu Yu melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada pelayan untuk datang. Kesampingkan dulu rapat makan siangnya. Saya ingin makan siang dengan Tuan Ye. Ya, Guru. Setengah jam kemudian. Tuan Ye, Anda bukan orang yang malas. Anda pasti punya sesuatu untuk diminta ketika datang ke Gangcheng untuk menemui saya hari ini. Wu Yu berkata dengan tegas, Tuan Ye, jangan khawatir. Di Gangcheng ini, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda. Tuan Wu benar. Saya datang ke sini kali ini untuk meminta bantuan. Saya harap Anda bisa membantu saya. Tuan Ye, silakan bicara. Sejujurnya, saya baru saja memecahkan sebuah kasus. Ada juga seorang polisi yang datang ke Hong Kong bersama saya kali ini, jelas Ye Shikai. Begitu. Tapi ini di Gangcheng. Kalau kita mau selesaikan kasusnya, kenapa kita tidak lapor ke polisi di Gangcheng saja? Tanya Wu Yu. Ini cerita panjang. Kasus ini sangat istimewa dan saya tidak ingin beritanya bocor, jadi. Aku mengerti. Aku tidak akan bertanya lagi. Wu Yu tidak bodoh. Dia tahu bahwa Ye Shikai mungkin sedang menjalankan misi rahasia, jadi dia tidak bertanya lagi. Masalah ini sangat penting. Saya harap Tuan Wu bisa merahasiakannya untuk saya. Wajar saja, lanjut Wu Yu. Aku ingin tahu bagaimana aku bisa membantu. Saya datang ke sini kali ini untuk bertanya kepada Guru Wu tentang seseorang. Berbicara. Di sebuah kasino bawah tanah, ada seorang pria gemuk yang sering berkunjung. Namanya Howard. Orang luar memanggilnya The Ge. Saya penasaran apakah Tuan Wu pernah mendengar tentangnya. Yah. Aku belum pernah mendengarnya, dan aku jarang pergi ke tempat seperti itu, jadi aku benar-benar tidak tahu. Wu Yu tampak khawatir. Keluarga Wu memiliki latar belakang terkemuka di Hong Kong, tetapi Wu Yu belum pernah mendengar nama semua orang. Dia berstatus bangsawan, jadi dia mungkin tidak akan memperhatikan identitas seorang penjudi. Yi Zai, pernahkah kau mendengar tentang orang ini? Wu Yu berbalik dan bertanya kepada seorang pria kekar. Tuan muda, saya memang pernah mendengar sesuatu tentang orang ini. Dia bukan hanya seorang penjudi, tetapi juga memiliki banyak pengikut. Saya dengar dia adalah pemimpin suatu organisasi dan sering muncul di kasino bawah tanah itu. Pengawal yang dipanggil, Yi Zi, oleh Wu Yu mengangguk sebagai jawaban. Pemimpin kecil, gumam Ye Shikai. Ini masuk akal. Dia adalah pemimpin kecil di organisasi misterius ini. Mungkin dia secara khusus bertanggung jawab untuk membeli teknologi hitam dari mata-mata itu. Bukan hanya kapsul kendali jarak jauh itu, tetapi mungkin ada hal-hal lain. Ye Shikai telah melihat bahwa mata-mata itu memiliki berbagai macam peralatan aneh. Jika semua orang benar-benar memiliki peralatan ini, kemungkinan besar akan terjadi kekacauan. Seharusnya dia. Yi Zai, apa kau kenal orang ini? Apa kau berteman dengannya? Apa kau tahu informasi tentangnya? Tanya Wu Yu. Saya belum tahu, tapi saya punya banyak saudara yang tumbuh besar di Hong Kong. Karena Howard seorang penjudi, mereka pasti tahu tentang hal itu. Saya akan segera menghubungi mereka dan mengumpulkan beberapa informasi tentang Howard, yang akan saya serahkan kepada Tuan Ye sore ini. Baiklah, lakukan sekarang juga. Semakin banyak informasi yang kau kumpulkan, semakin baik. Kalau perlu, tidak masalah kalau kau mengeluarkan uang. Karena ini yang Tuan Ye inginkan, aku tidak bisa mengabaikannya. Ya, Guru. Rumah keluarga Wu, di taman. Tuan Ye, saya sebenarnya tahu identitas Anda, kata Wu Yu tiba-tiba. Tuan Wu, apa maksud Anda? Yang Mulia Pluto, kenapa kau masih tidak berani mengakui identitas ini? Kaulah yang melenyapkan organisasi roh makam hari itu, kan? Wu Yu berkata dengan tenang tanpa sedikit pun keterkejutan. Sepertinya dia sudah lama mengetahuinya, tetapi Ye Shikai sangat penasaran bagaimana dia mengetahuinya. Sejujurnya, bukan berarti aku tidak mengenali identitas ini, tapi saat ini, aku bukan lagi Pluto. Aku telah menyerahkan posisiku kepada mimpi buruk. Dia adalah prajurit kepercayaanku. Aku hanyalah manusia biasa sekarang. Orang biasa. Tidak, tidak. Meskipun Tuan Ye bukan Raja Neraka, dia jelas bukan orang biasa. Wu Yu bertepuk tangan. Tuan Ye, Anda masih meremehkan diri sendiri. Anda tidak tahu berapa banyak orang di seluruh Tiongkok yang ingin memenangkan hati Anda. Selain itu, fakta bahwa Anda datang ke rumah saya hari ini akan segera diketahui oleh dua keluarga besar yang tersisa di kota Hong Kong, dan mereka pasti akan merasa sangat tertekan. Saya datang hanya untuk meminta bantuan Tuan Wu, tapi saya tidak menyangka akan menjungkirbalikkan kota pelabuhan sebesar ini, canda Ye Shikai. Tentu saja, Tuan Ye, ketenaran Anda bukan karena Anda menikahi kepala keluarga Chen, melainkan karena diri Anda sendiri. Aku tidak mengerti. Ada begitu banyak guru di Tiongkok, dan ada ratusan keluarga besar dan kecil.
Mengapa mereka semua peduli padaku? Tanya Ye Sikei balik. Ingat terakhir kali di reruntuhan Gunung Kunlun. Penampilan Tuan Ye sungguh mengejutkan, kata Wu Yu dengan tenang. Saya memang naik gunung, tapi saya tidak berjalan bersama keluarga besar. Bagaimana mereka tahu? Tapi ku dengar Tuan Ye berjalan sendirian di depan semua keluarga. Aku penasaran, apa ini benar? Tuan Wu benar-benar sangat berkuasa. Anda juga tahu tentang masalah ini. Masih banyak yang saya ketahui, Tuan Ye, mari kita bicara tentang bisnis. Wu Yu membawa Ye Sikei ke ruang kerja dan meminta semua pelayan dan pengawal untuk pergi. Tuan Wu, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Masalah ini masih berkaitan dengan reruntuhan Gunung Kunlun. Sederhananya, saya membutuhkan sejumlah sumber daya kultivasi, dan kali ini keluarga Chen telah mendapatkan hasil maksimal di Gunung Kunlun. Saya harap Tuan Ye dan keluarga Chen dapat memberikan sebagiannya kepada saya. Sebagai imbalannya, semua bisnis dan perusahaan grup Wu di Yanjing akan dialihkan untuk bekerja sama dengan grup Chen dan berbagi keuntungan. Bagaimana? Bersambung.